Mari sama-sama kita awali talk show Bimas Islam sesi kelima ini dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak narasumber, Bapak Adib Mahrus, terkait dengan perbincangan kita mengenai nikah dan keluarga. Kami persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya sekitar 10-15 menit. Silakan Pak Adib. Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Pertama saya sampaikan salam ya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah kita masih tetap bisa berjalan dengan baik meskipun di situasi penuh pembatasan seperti ini. Puasa sendiri ternyata pembatasan, situasinya dibatasi pula. Jadi memang double batas ini. Nah, batas, ya? Iya, sudah puasa itu sudah pembatasan, situasinya pembatasan sosial berskala besar pula kan. Jadi memang batasnya double gitu. Tapi ini Mas Sigit, saya nggak yakin 10 menit selesai nih materiku ini. Karena kan nikah dan keluarga. Gimana? Nggak apa-apa Gus, 20 menit pun nggak apa-apa. 30 menit juga open saja. Oke, baik. Ya, makasih. Jadi materi yang diberikan ke saya ini kan nikah dan keluarga. Jadi ada proses, ada tema tentang pernikahan dan ada tema tentang keluarga begitu. Saya akan mulai dari pertanyaan, mengapa sih kok harus nikah? Ini yang hadir kan ada yang dari milenial dan ada yang dari bapaknya milenial nih. Kayak Godal itu kan bapaknya milenial itu. Mengapa harus menikah? Nah, pertanyaan ini nggak langsung bisa dijawab dengan mengapanya, tapi dimulai dari bahwa kita harus pahami betul. Harus kita dudukkan dulu ya persoalan nikah ini pada konteks yang komprehensif. Kita harus memahami bahwa proses penciptaan makhluk itu merupakan hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa taala. Ini dulu. Jadi tidak ada zat lain yang boleh menciptakan makhluk itu selain Khalik itu. Nah, di dalam prosesnya ini ayatnya banyak ya. Banyak sekali ayatnya. Dari sejak deklarasi pernyataan Allah kepada di depan malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu sebuah penegasan bahwa akulah pencipta manusia, pencipta makhluk itu. Nah, itu juga ada wallahu khalaqakum min turabin tsumma min nutfatin tsumma ja'alakum azwajan wala tahmilu min unsa wala tad'u illa bi'ilmi. Jadi dan Allah lah yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian menciptakanmu jodoh-jodohmu, pasanganmu, lalu tak satu pun perempuan yang hamil ataupun melahirkan yang tanpa sepengetahuannya. Itu sudah penegasan juga bahwa yang menciptakan sang pencipta adalah Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain. Kemudian pada giliran berikutnya penciptaan ini didelegasikan, dimandatkan ke makhluk gitu ya. Inna khalaqakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum, dan kami menciptakanmu, menjadikanmu. Nah, Allah menggunakan dhamir na di sini. Dan banyak sekali ayat-ayat yang lain juga menggunakan dhamir na yang artinya kami. Dan kami menciptakan, menjadikannya. Artinya tidak hanya Allah gitu. Jadi ada delegasi di sini, delegasi penciptaan yang tadinya dengan tanda kutip tangan beliau sendiri dalam penciptaan Adam, kemudian dengan mukjizat pada penciptaan Isa, dan selain itu maka semuanya melalui makhluk itu sendiri yang melakukan pengembangbiakan. Nah, ini pada proses selanjutnya makhluk itu diberi mandat, tak terkecuali manusia. Nah, di sini problemnya, disinilah letak signifikansinya. Karena penciptaan itu merupakan mandat dari sang pencipta,
yang diberikan kepada makhluk, pertanyaannya, bagaimana mandat itu harus dilaksanakan? Anda sebagai pemberi mandat, saya yang menerima mandat, maka apa yang harus saya lakukan untuk melaksanakan mandat itu? Maka jawabannya tidak lain adalah harus sesuai dengan pemberi mandat. Betul nggak? Pelaksanaan mandat harus sesuai dengan apa yang dikehendaki, apa yang diinginkan oleh sang pemberi mandat. Nah, di sini, dalam proses penciptaan, maka tidak ada yang dibolehkan proses itu kecuali kalau dilaksanakan sesuai dengan perintahnya, sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena beliau yang beri mandat, karena penciptaan itu adalah haknya Allah. Dan pada proses berikutnya, Allah memandatkan kepada manusia untuk mengembangbiakkan jenis manusia, maka manusia mau tidak mau harus melaksanakannya dengan sesuai mandat dari, saya baca catnya Sigit ini, saya pikir untuk saya, ternyata untuk semuanya. Ya, jadi kembali lagi. Jadi, sang mandataris ini, kita semua ini, manusia ini, harus melaksanakan perintah dalam mandat itu sesuai dengan aturannya, begitu. Nah, dalam penciptaan maka satu-satunya cara yang diperkenankan adalah pernikahan. Untuk melengkapi mandat ini, Allah menciptakan alat reproduksi di makhluknya. Semua makhluk hidup, baik yang melata, berdiri maupun terbang, diberi alat reproduksi untuk melaksanakan mandat ke penciptaannya itu. Tetapi karena harus dilaksanakan, harus dipergunakan, dimanfaatkan sesuai dengan penciptaannya, maka Allah larang, wala taqrabuz zina. Karena apa? Karena ini haknya Allah. Maka jangan gunakan alat reproduksimu ini dengan semena-mena ya. Wala taqrabuz zina, la taqrabuz, jangan dekati zina. Fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Jadi jangan dekati zina. Hati-hati itu, jaga itu alat pentingmu itu, alat vitalmu itu. Vital dalam pengertian penting ya. Nah, tidak hanya itu, Allah memberi ilham, memberi petunjuk kepada seluruh bangsa-bangsa di dunia untuk menjadikan pernikahan sebagai tradisi dalam peradaban manusia. Coba Anda lihat ke belahan dunia mana. Nggak ada yang nggak punya tradisi menikah. Hatta di masyarakat yang primitif sekalipun, itu punya tradisi pernikahan. Betul nggak? Mereka punya. Semua punya tradisi pernikahan itu. Bahkan, dan pasti ramai. Diramekan, diumumkan. Dan untuk menjaga tradisi pernikahan ini, tak satu pun bangsa di dunia itu yang rela kalau ada orang mengganggu suami atau istrinya. Itu dianggap tercela, dianggap aib. Dan hampir semua, di masa awalnya, semua bangsa di dunia itu mencela perzinahan. Ingat ya, waktu Bunda Siti Maryam mengandung Nabi Isa alaihissalam, apa yang diperbuat oleh kaumnya? Mengucilkan, karena dianggap si Maryam ini telah berzina. Jadi jangan salah, semua suku bangsa di dunia itu diberi ilham, diberi petunjuk oleh Allah untuk mentradisikan pernikahan dan mencela zina. Ahalallahu nikah wa harramas sifah. Jadi sifah itu dicela oleh bangsa-bangsa di dunia. Nah, karena itu untuk melaksanakan mandat tersebut, Allah sudah memberikan caranya, memberikan tools-nya berupa alat reproduksi, dan juga melalui Nabi Muhammad SAW menyerukan kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai para pemuda, man istata'a minkum, barang siapa di antara kalian ini yang telah sanggup al-ba'ah. Apa ba'ah itu? Al-ba'ah itu menurut Ibnu Taimiyah itu al-qudrah 'alal mu'nah, kesanggupan memikul beban rumah tangga, itu al-ba'ah. Jadi kata Rasulullah, barang siapa kalian para pemuda yang sanggup, yang mampu memikul beban, yang sudah mampu memikul beban rumah tangga, falyatazawwaj, kawin sana, kawin. Woi, kawin, jangan jomblo aja. Nah, baru fa'ilam yastati'. Nah, bagi kalian yang tidak mampu, fa'alaihi bisaum, bukan bisobun ya, fa'alaihi bisaum, maka hendaknya berpuasa.
Kenapa harus berpuasa? Kata Rasul, sampaikan rahasianya. Fa'innahu, sesungguhnya puasa itu lahu bagi pemuda yang udah kebelet tapi nggak mampu ba'ah tadi, itu wija, penghalang, melemahkan syahwat libidonya gitu. Puasa itu dapat mengurangi nepsongnya begitu. Fa'innahu aghaddu lil basori, puasa itu dapat mencegah pandangannya. Wahsonul fard, nikah itu dapat aghadul basar, dapat menyelamatkan pandangannya, dan wahsonul fard dapat lebih memelihara kemaluannya. Fa ilam yastati fa alaihi bisawm fa innahu lahu wija. Maka hendaklah yang tidak mampu itu berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi penghalang, melemahkan libidonya. Nah ini itu sekaligus mempertegas bahwa mandat penciptaan itu dilaksanakan melalui pernikahan yang sah, dan bagi mereka yang tidak melaksanakan itu akan mendapat celaan, apalagi tidak menikah tapi menggunakan alat reproduksinya dengan ugal-ugalan, itu mendapat celah dari masyarakat. Dan Nabi juga menganjurkan dengan sangat, bahkan dalam satu riwayat juga itu mencegah tabatul hidup berselibat, ya, hidup nggak kawin gitu, tabatul itu, ya. Nabi mencela, tidak sampai melarang sih, enggak, tapi hanya kirohah saja, nggak suka gitu. Nahi anit tabatuli, nahi, memang bahasanya nahi, tapi tidak sampai ke keharamannya. Tabatul itu kayak ya hidup membujang selamanya, itu tabatul. Nah, Nabi mencegah itu. Nabi nggak suka. Karena apa? Karena bahayanya itu lebih besar. Dan kemudian kita akan dapati bagaimana tujuannya. Kalau semuanya hidup berselibat, yang penting nafsunya tersalur dengan halu-halu Bandung gitu, ya repot, nanti manusia lama-lama habis. Nah, lalu apa sih tujuan? Tujuannya sebenarnya itu apa? Tujuan nikah nggak berbeda dengan tujuan-tujuan yang lain, ya. Pada umumnya ini boleh dicatat, ada benang merah. Setiap syariat punya makosid, gitu, ya. Punya tujuan disyariatkannya, namanya makosidus syari'. Asyari itu ya Allah itu. Maqasidus syari' yang maksudnya Allah itu pemberi syariat. Ada juga mengatakan maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya syariat itu. Nah, maqasidnya apa? Ada 5. Pertama, hifdzuddin, yang yaitu memelihara agama. Jadi tujuan syariat itu pasti ada benang merahnya untuk memelihara agama. Yang kedua, hifdzul akal sehat. Makanya di dalam Al-Qur'an seringkali ada afalan ta'qilun, afala tatafakkarun, begitu. Karena memang agama itu adalah akal, gitu ya. Memelihara akal. Yang ketiga, hifdzun nafs, memelihara jiwa raga ini harus dipelihara. Itulah kenapa syariat melarang orang membunuh, gitu. Karena ini menentang hifdzun nafsnya. Dan juga kalau sakit wajib berobat, itu untuk memelihara jiwa. Yang keempat, hifdzun nasl, memelihara keturunan. Ini dia nikah ini. Hifdzun nasl, memelihara keturunan itu artinya juga jangan hidup berselibat, jangan menjomblo terus-terusan, menikahlah, dan jangan pula kencing sembarangan, begitu. Kencing tanda kutip, ya. Jadi hifdzun nasl. Nah, yang terakhir, yang kelima itu hifdzul mal, memelihara harta. Maka nggak boleh mencuri. Begitu pula punya harta harus dijaga, jangan biarin. Punya dompet jangan geletak-geletakin. Jadi kelima ini merupakan maqasidus syari' yang tergabung dalam ad-daruriyatul khamsah. 5 hal pokok yang harus dijaga. Ini sifatnya saling, la darara wa la dirara. Orang yang menjaga hifdzuddin, hifdzul aql, hifdzul nafs, hifdzul nasl, dan hifdzul mal ini nggak boleh dororo, nggak juga boleh diroro. Harus dua-duanya. Nggak boleh memberi madorot dan nggak boleh memadorotkan. Imbal balik ya, kesalingan. Tidak boleh
mencelakai diri sendiri, dan juga tidak boleh mencelakai orang lain. Tidak boleh membunuh orang lain, tidak juga boleh membunuh dirinya sendiri. Tidak boleh mengganggu agama orang lain, tidak juga boleh merusak agamanya sendiri. Tidak boleh menghilangkan akalnya sendiri, maupun menghilangkan akal orang lain. Makanya al-khamr itu, baik pembuatnya, penjualnya, penyajinya, itu masuk neraka. Dia membuat khamr masuk neraka, ngasih khamr juga masuk neraka. Gitu. Jadi berlaku imbal balik, kesalingan. La dororo, wala diroro. Tidak boleh memadaratkan, memberi madarat dirinya, atau memberi madarat pada orang lain. Ini berlaku imbal balik. Dalam menjaga daruriyatul khamsah ini, itu strict, seolah-olah ini menjadi hak adami. Menjaga agama, menjaga akal, menjaga jiwa, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Ini merupakan 5 hal pokok yang masuk di dalam konteks tujuan umum kemaslahatan yang dikehendaki oleh atau yang ingin dibangun oleh syariat. Setiap syariat, setiap perintah dalam agama pasti memenuhi kelima aspek ini. Daruratul khamsah. Begitu juga di dalam pernikahan. Tidak hanya hifdzun nasl, ada beberapa lagi pemeliharaan di dalam daruratul khamsah yang masuk ke dalam nikah. Hifdzuddin jelas, menjaga agama, karena di situ ada perintah menikah. Betul, menikah hukumnya mubah, betul. Tetapi al-hukmu yaduru ma'al ilah wujudan wa adaman. Hukum itu berubah sesuai dengan unsur-unsur yang mendukungnya. Kalau misalnya dalam keadaan kelaparan, famanit turo wagerobagin wala adin wala junah. Barang siapa yang melakukan apa yang dilarang bukan karena menantang ataupun karena membangkang, maka nggak apa-apa. Contoh orang kelaparan harus makan babi misalnya. Adanya cuma babi, ya kelaparan kalau dia nggak makan mati, ya sudah tuh rezekinya itu babi itu, nggak apa-apa. Puasa lupa makan kenyang, minum terus tidur lagi, bangun baru ingat, oh aduh puasa ya, tadi kok makan, ya sudah nggak apa-apa, itu rezekinya. Di dalam nikah jelas itu ada hifdzuddin, gitu. Hifdzuddin menjaga agama. Bahkan Nabi mengatakan menikahlah itu menyempurnakan separuh imanmu kan, separuh agamamu katanya. Ada hifdzul akal, betul ada hifdzul akal. Nabi melarang selibat, karena kalau selibat itu pasti libidonya itu akan kacau balau nanti. Yang pertama. Yang kedua, kalau orang nggak nikah-nikah pada libidonya sudah pada puncaknya, wah itu bahaya itu. Dia akan mencari pelepasannya, karena itu kan melesak-lesak itu. Nggak cukup cuma mimpi basah itu, harus ada pengalaman real yang empirik gitu sifatnya. Nah, begitu. Nah, hifdzul akal juga kalau orang belum menikah itu di masyarakat, terutama masyarakat paguyuban seperti kita ini, itu kan dirasani terus, kapan nikah? Mai katanya. Maybe yes, maybe no, gitu kan. Tanya mulu, ditanyain kapan nikahnya. Ya itulah ya masyarakat paguyuban seperti ini. Salah ya sudah nasib kita tinggal di masyarakat seperti ini. Yang masyarakat yang selalu ingin memberikan perhatian, bukan kepo ya. Oke lah, someway kepo itu. Tapi itu ingin memberikan perhatian gitu. Seolah-olah ingin tahu urusan orang, padahal sebenarnya itu bentuk perhatiannya. Ya itulah dia, ya nasib kita jadi masyarakat begini. Oke, lanjut ya. Lanjut kata Chandra itu. Yang kedua, hifdzul akal. Dalam pernikahan ada aspek memelihara akalnya. Yang ketiga, hifdzul nafas, jelas itu. Dalam pernikahan itu ada aspek menjaga jiwanya. Hidup sendiri, kemudian ada temannya, menjadi sakinah dialitas kunu ilaiha gitu ya. Menjadi tenang jiwanya, tentram, yang tadinya selalu resah gelisah gitu. Nah sekarang punya pendamping, tentu jiwanya akan tenang. Ada yang membantu dia mengarungi hidupnya, ada yang diajak curhat, saling perhatian dan sebagainya. Ini jelas memelihara
melihat kesejahteraan jiwa. Yang keempat apalagi hifdzun nasl, jelas dengan menikah maka keturunannya menjadi sah legal, berhak atas silsilah dunia akhiratnya. Barangkali dia bersilsilah di dunia tetapi tidak bersilsilah di akhirat. Terjadi. Ukurannya gampang aja. Kalau dia punya hak waris dan dia punya hak untuk menjadi wali, maka dia punya silsilah di akhirat dan berhak untuk dipanggil dengan nama-nama bapaknya. Setelah putusan MK mengenai gugatan tentang anak lahir di luar nikah itu, maka manusia di Indonesia punya silsilah dunia, semuanya, tapi belum tentu punya silsilah akhirat. Disinilah letak pentingnya pencatatan nikah. Di situ. Pencatatan nikah itu yang dilakukan oleh KUA itu punya menjadi aktor penting di dalam memastikan bahwa manusia Indonesia itu punya silsilah di dunia dan punya silsilah di akhirat. Silsilahnya itu dunia akhirat. Nah, ini tanggung jawab KUA nih, temannya Godal and the Gang ini. Di sini saya lihat ada mantan KUA nih, Saimin, itu Ihsanuddin, nah, itu teman-temannya lah semuanya itu. Ada 5.945 ya kan? 5.945 KUA di Indonesia ini yang siap untuk mengawal silsilah manusia Indonesia ini agar silsilahnya itu dunia akhirat. Gitu. Ini hifdzun nasl. Jadi KUA kita membantu masyarakat Indonesia untuk menjaga keturunannya. Hebat itu KUA itu. Insya Allah pahalanya itu dunia akhirat. Nggak cuma jaspro doang, Dal. Jadi yang terakhir setelah hifdzun nasl itu hifdzul mal. Nah, kalau hifdzul mal ini ya pasti dalam Al-Qur'an sendiri pernah bahwa disampaikan secara tersirat bahwa menikah itu dapat membawa rezeki. Ayatnya itu wangkihul ayama minkum wasolihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Nikahkanlah, kawinkanlah orang-orang sendirian dan orang-orang solih dari budak laki-laki atau budak perempuanmu. Jika mereka miskin, nggak usah khawatir. Allah akan mencukupkan rezekinya dari kemurahannya. Min fadlih, kata Allah begitu. Wallahu wasi'un alim. Dan Allah itu maha luas karunia-Nya dan maha mengetahui kebutuhan hambanya. Gitu. Nah di sini, jadi ternyata menikah itu juga bisa mendatangkan mal gitu, hifdzul mal. Jadi menjaga harta. Alhasil dari 5 daruriyatul khamsah itu, nikah itu match ya. Match dia. Ada hifdzul dinnya masuk, hifdzul akalnya masuk, hifdzul nafasnya masuk, hifdzul naslnya apalagi, dan terakhir hifdzul mal. Dan inilah syariat itu memang seperti itu. Semua syariat itu mengandung maqasidus syari' untuk kemaslahatan umum. 5 hal tadi. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, dalam mewujudkan kemaslahatan ini, dalam mewujudkan 5 daruriyatul khamsah ini, itu harus bersifat kesalingan tadi. Keadilan dan kesalingan. La dororo wala diroro. Dan ternyata perspektif keadilan dan kesalingan ini juga harus dibawa ketika pasangan suami istri ini membangun keluarganya. Nah, kita sudahi pembahasan tentang aspek pernikahan. Kita sekarang masuk ke aspek perkawinan dan keluarga. Oke. Ini gimana? Dilanjut apa nunggu pertanyaan dulu? Git. Kita buka sesi pertanyaan aja ya, Gus ya. Oke, boleh. Oke, baik. Teman-teman semua, Bapak dan Ibu, kita sudah mendengarkan tadi tausiah dari Gus Adib tentang... Tapi masih belum selesai ya, Git? Belum selesai. Nanti mudah-mudahan bisa nyambung dengan pertanyaan ya, Gus ya. Boleh, boleh. Saya persilakan kepada teman-teman yang ingin bertanya untuk mengetikkan nama dan nama kota di kolom chat. Nanti akan tampil di sebelah kanan. Sebutkan nama dan kolom chat, kemudian
Kalau misalnya nanti teman-teman sudah dipersilakan, baru nanti admin akan membuka mode mute dari teman-teman. Ini ada pertanyaan tapi private, Gus, masuk ke kolom saya. Oh gitu. Oke. Saya bacakan saja pertanyaannya. Boleh. Yang pertama, tadi kan nggak boleh selibat katanya Gus, tapi Ya, rupanya dia mendengar ada beberapa ulama dalam sejarah Islam yang tidak menikah. Nah, kalau misalnya ada orang Islam yang berdasarkan fakta historis itu juga tidak menikah karena ingin beribadah kepada Allah, nah itu bagaimana? Yang kedua, katanya orang baik untuk laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Itu bagaimana? Sebab kenyataannya banyak yang suaminya baik tapi istrinya buruk, katanya, atau sebaliknya. Nah, itu gimana, Gus? Oke, Gus, dua dulu. Yang lain yang ingin bertanya, saya silakan mengetikkan nama dan kolom chat ya. Nama dan Oke. Pertanyaan pertama itu tentang hukum nikah, ya. Kaitannya dengan hukum nikah, karena nanti al-hukumu yaduru ma'ila kan, wujudan wa adaman. Nah, pertanyaan yang kedua kaitannya dengan tema yang berikut mau saya jelaskan, tema keluarga itu. Jadi aspek perkawinan dan keluarganya. Bagaimana, intinya gini, aspek tentang bagaimana mengarungi rumah tangga itu. Kalau tadi kan hanya perkawinannya saja. Nah, oke. Yang pertama, hukum nikah. Hukum nikah awalnya adalah mubah. Ada yang mengatakan sunnah, tapi nggak ada yang mengatakan wajib. Semua imam mazhab itu nggak ada yang mengatakan nikah itu wajib. Nikah itu sunnah, yang terbaik sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan, sangat melebihi derajat sunnah biasa lah, tapi masih di bawah wajib. Tetapi kalau bicara soal ilatnya, maka hukum ini bisa berubah. Contoh misalnya, ditekankan, kalau diketahui seseorang, ya, contoh ya, misalnya salah seorang dikenal perangainya buruk, kebiasaannya buruk, suka berzina ke sana kemari. Apakah dia sunnah untuk menikah? Sepakat mengatakan mungkin sunnah. Sudah kamu buat nikah saja daripada kamu berzina seperti itu. Nah, menurut sebagian mungkin itu mengatakan wajib. Oh, kamu udah wajib nikah nih, karena kalau kamu tidak menikah, kamu akan menabrak batas-batas yang diperkenankan. Kamu akan meninggalkan ajaran-ajaran, akan melaksanakan semua larang-larangan. Maka kepentingan menikahnya menjadi levelnya meningkat dari sunnah menjadi wajib. Maka orang ini wajib menikah. Karena kalau tidak menikah itu dia akan terjerumus ke dalam bahaya yang lebih besar. Nah, bisa jadi begitu. Ada orang juga yang ternyata dia mampu secara ekonomi, tapi maaf, secara nafkah batiniahnya dia tidak mampu. Si Otong Lennonnya itu tidak mau bekerja dengan baik. Apakah orang ini boleh wajib, sunnah, atau bagaimana menikah? Nah, beberapa ulama mengatakan dia belum wajib dan belum sunnah menikah. Yang wajib adalah dia berobat. Dia ikhtiar dulu, sembuhin dulu itu si imin itu. Si iminnya disembuhin dulu, nah setelah sembuh baru dia menjadi sunnah untuk menikah. Tergantung, kalau dia libidonya sangat tinggi, maka berbanding lurus dengan kewajibannya. Semakin meningkat libidonya, semakin wajib dia. Nah, seperti itu. Nah, kalau sekarang ada orang yang nggak kepingin nikah, ya, kita nggak tahu loh alasannya loh. Kenapa dia hidup berselibat? Kenapa dia tabatul? Kenapa dia membujang terus? Ya, gitu. Kita nggak tahu. Nah, sebelum kita menghukuminya, maka sebenarnya kita harus husnuzon dulu. Mungkin belum tertarik, atau mungkin belum punya jodoh, belum punya bayangan. Atau jangan-jangan kayak contoh yang kedua tadi, dia harus berobat dulu, tapi dia nggak mau berobat. Dia terima ing pandum, dia pasrah, udahlah, biarin aja saya hidup begini. Bisa jadi. Maka itulah kenapa hukum menikah itu awalnya adalah sunnah, mubah. Gitu. Nah, jadi dan banyak lagi nanti variasi-variasinya kalau dikaitkan dengan kondisi pribadi secara individual, maka akan banyak sekali derivasi yang bisa diberikan. Itu yang pertama. Jadi bagaimana ada orang yang hidup menjomblo, zaman dulu banyak juga. Bahkan Nabi Isa kan tidak kawin gitu. Ya
nggak apa-apa. Cuman Nabi memang mencela, nggak suka gitu. Kalau bisa nggak usah menjomblo. Tapi bukan berarti tidak boleh gitu. Boleh hidup jomblo. Cuman nggak disukai aja. Seperti makruh itu ya. Makruh itu kan kalau dilaksanakan nggak apa-apa, kalau ditinggalkan dapat pahala kan itu. Kalau makruh itu. Nah, begitupun menjomblo itu. Kalau menjomblo ya nggak apa-apa. Tapi kalau nggak menjomblo itu dapat pahala. Maka menikah itu dinilai ibadah oleh syariat. Meskipun dia mubah, tetapi orang yang menikah itu bermakna ibadah. Kenapa? Karena hanya 3 yang disebut misalkan walido di dalam Al-Quran. Yang pertama itu perjanjian Allah dengan Bani Israel di Bukit Tursina oleh Nabi Musa. Yang kedua perjanjian Allah dengan para Rasul Ulul Azmi. Ada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa. Dan yang ketiga akad nikah. Kalau seseorang melaksanakan akad nikah, ijab kabul itu adalah misalkan walido. Maka itu ibadah. Pasti. Dia melakukan janji dengan Allah kok. Bukan dengan walinya, bukan. Secara substansinya, dia melakukan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang karena itulah Allah terlibat dalam perjanjian itu, maka yang tadinya haram menjadi halal. Itu. Apa yang diharamkan oleh Allah, bahkan dalam Al-Quran Allah mengatakan ketetapan Allah tidak akan berubah. Gitu kan? Tetapi untuk perjanjian akad nikah ini, Allah terlibat secara langsung di dalam perjanjian itu, maka oleh karena itu perjanjian ini dikatakan sebagai misaqon ghalidha, yang karena Allah ubah hukum itu langsung drastis dari yang tadinya negatif menjadi positif, tadinya haram menjadi halal itu. Dan yang kedua, seketika dengan adanya misaqon ghalidha itu timbullah hak dan kewajiban baru yang harus dilaksanakan seketika itu. Ada kewajiban suami, ada kewajiban istri, ada hak suami dan istri. Dan apapun yang dilahirkan dari perkawinan itu menjadi anak-anaknya yang ada kewajiban untuk memelihara, menafkahi, mendidik, membimbing dunia dan akhiratnya. Nggak main-main. Nah, jadi maka sangat logis kalau akad nikah ini merupakan misalkan walido. Maka orang yang menikah pasti berpahala meskipun keputusan dia itu mubah. Keputusan seorang untuk menentukan saya akan menikah atau tidak menikah itu sifatnya mubah. Gitu. Mubah ya. Jadi jangan salah. Tapi begitu masuk ke pernikahan, wah ini besar sekali pahala, besar sekali manfaat yang akan diperoleh oleh seseorang itu. Nah, lalu yang kedua itu tentang orang yang baik itu untuk laki-laki yang baik untuk orang yang baik. Iya, betul sekali. Betul sekali. Ada seorang rasul, suatu ketika Nabi Rasulullah bersabda, idza khotoba ilakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawijuh. Ya, Nabi mengatakan begitu. Jika datang seorang laki-laki padamu untuk meminang anakmu, sedangkan laki-laki itu adalah orang yang engkau ridhoi agama dan akhlaknya, maka kawinkan cepat itu dengan anakmu. Gitu. Jadi di sini sudah ada screening sebenarnya. Di awal sudah ada screening bahwa untuk mencari jodoh anak kita itu harus memilih yang baik. Nah, kalau kita yakin anak kita baik-baik saja, orang yang baik, maka jodohkanlah dia dengan orang yang baik pula. Ini sebenarnya seperti itu. Nah, tetapi tentu hal berbeda. Kalau di awalnya itu sudah baik, atau setidaknya dinilai secara zahiran itu baik, setelah berkumpul menjadi suami istri, kok jadi nggak baik? Ini tentu masalahnya bukan pada bagaimana melakukan seleksi. Mungkin ada, tapi tidak segitu. Tidak sepenuhnya ada di proses rekrutmennya yang salah ya. Bisa jadi
Problemnya adalah bagaimana mereka melaksanakan SOP rumah tangga itu. Day-to-day-nya itu barangkali yang justru menjadi masalah. Gitu. Jadi ayat itu sebetulnya panduan ya Gus ya? Iya, panduan itu. Panduan ya? Ya, itu panduan untuk melakukan seleksi awal. Ya, seleksi awal. Tetapi kalau sudah menjadi suami istri, itu sudah tidak berlaku kan? Ada lagi ayat-ayat lain yang untuk pergaulan suami istri. Iya. Pergaulan suami istri, untuk memberikan nafkah, untuk mengajari agama, untuk menjaga hak dan kewajiban, itu banyak ayat-ayatnya. Iya. Jadi ayat tentang seleksi jodoh sudah nggak relevan lagi. Ini masuk ke sebenarnya bagaimana mengelola rumah tangga. Dan ya, dalam sejarah pun, dalam hikayat-hikayat yang dikisahkan pun juga sebenarnya banyak sekali kisah-kisah yang menceritakan betapa seorang yang tadinya pendosa itu malah menjadi ahli surga, dan juga sebaliknya, betapa seorang yang tadi seolah-olah tercium bau surga dari aroma wanginya itu ternyata berakhir dengan su'ul khotimah dan menjadi ahli neraka. Untuk yang ini banyak sekali di dalam kisah-kisah para rasul itu diceritakan, dan saya pikir kalau diceritakan habis waktu kita di sini. Iya, nah, itu pertanyaan yang itu. Ya. Baik, terima kasih Gus atas jawabannya. Ini sebetulnya banyak pertanyaan di kolom chat di bawah, tapi saya ingin beri kesempatan dulu ke Ibu Oom dulu ya. Ibu Oom Komaria, halo, assalamualaikum. Bu. Wah, ini godanya bahanku ini. Udah. Jadi kita coba ke Ibu Oom dulu. Halo, assalamualaikum Bu Oom. Sudah bergabung. Ibu Oom Komaria, mode unmute-nya sudah kami aktifkan. Halo. Ya, Bu Oom, apa kabar Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu, sudah masuk. Mau nanya, kira-kira di masa pandemi ini, bulan Mei lah kira-kira ya Pak, udah bisa, KUA udah bisa menerima pendaftaran nikah belum ya? Oh, bulan apa? Ya. Bulan Mei? Ya, bulan Mei. Rencananya tanggal berapa Bu Om? Saya tanggal 30. 30 Mei ya? Ya, untuk nikahnya. Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Ayo langsung aja ya. Ya, silakan. Ya, jadi ini Mbak Om. Saya mau kawin siapa? Omnya? Mbak Omnya kayaknya. Tanggal 30 Mbak Omnya ya. Jadi gini Mbak Om, kita memang memblok pelaksanaan akad nikah, bukan pendaftarannya. Pendaftarannya masih tetap bisa dilaksanakan. Sampai kapanpun kita belum menutup pendaftaran. Yang kita tutup, kita blocking tanggalnya adalah tanggal pelaksanaan akad nikah. Jadi mendaftar sekarang bisa, cuman akad besok 10 hari lagi nggak bisa. Sampai tanggal 29 Mei. Mendaftarnya bisa, besok pun masih bisa mendaftar, sampai kapan pun masih bisa mendaftar. Hanya kalau pelaksanaan akad nikahnya tuh dilakukan sebelum tanggal 29 Mei, itu yang tidak bisa. Nah, itulah kenapa untuk niatnya Mbak Om Komaria ini bisa, karena dia akan melaksanakan tanggal berapa tadi? 30. Ya, 30 Mei ya? Ya, 30 Mei, Pak. Ya, itu bisa karena sudah melewati 29 Mei. Batas akhir pembatasan larangan, atau bukan larangan sih, tidak adanya layanan akad nikah. Jadi kalau Om Komaria mendaftar sekarang untuk nikah di tanggal 30 Mei, wah sangat bisa itu. Nggak ada masalah. Maafi muskilah. Pendaftaran jalan dan pilihan tanggalnya oke itu ya. Oke. Bisa berarti gitu. Mbak Om ya. Insya Allah mudah-mudahan pernikahannya lancar tanggal 30 Mei ya. Ini ada ditahan dulu memang untuk pelayanan nikah sampai tanggal 29 Mei. Jadi tanggal 30 tepat begitu dibuka sudah bisa untuk dilaksanakan akad nikah. Demikian Mbak Om. Kemudian ini ada pertanyaan tertulis dari Saidina. Assalamualaikum, saya Romi mau bertanya apa hukumnya menikahi perempuan yang tidak perawan lagi akibat bermaksiat? Mana Gus? Oke. Memutuskan menikah dengan siapa itu bukan ranahnya pemerintah. Bukan ranahnya KUA. Jadi tolong ingatkan ya, para KUA jangan pernah mempertanyakan kenapa kamu pengen kawin sama ini.
Itu bukan ranah kepala KUA, bukan ranah orang-orang KUA, bukan ranah penghulu. Offset ya Gus? Offset itu. Karena apa? Kita sendiri sudah punya N3, surat persetujuan kedua mempelai. Jadi benar-benar bukan ranah siapa-siapa, hanya mereka berdua yang punya hak prerogatif itu untuk menentukan saya mau nikah dengan siapa. Termasuk dengan yang jenisnya, modelnya, kelakuannya seperti apa. Gitu ya. Jadi nggak usah bertanya ke sana. Dan pertanyaan tadi, bagaimana? Ya nggak apa-apa. Niati ibadah, niati untuk sama-sama melaksanakan syariat. Niati untuk menjadi manusia baru, bukan hidupnya saja yang baru, menjadi manusia yang baru. Itu. Karena menikah itu lembaran baru, maka melihatnya ke depan ya Gus ya, bukan ke belakang. Nah, yang perlu apa sebenarnya? Yang perlu diingat itu apa sebenarnya? Ini tadi ketika telah berumah tangga, tolong dicatat baik-baik, tidak ada satu problem dalam rumah tangga yang disebabkan oleh satu orang, tuh nggak ada. Suami istri berdua punya kontribusi sama besar untuk menciptakan rumah tangga ini selamat atau tidak. Kalian berdua yang memutuskan. Kalian berdua yang mengelola rumah tangga itu. Laki-laki tidak berada di atas perempuan. Sekali-sekali perempuan di atas laki-laki. Mereka sama-sama khalifah fil ard. Sama-sama punya hak dan kewajiban untuk membangun rumah tangga. Wal mu'minuna wal mu'minati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna sholata wa yu'tuz zakata wa yuti'illaha wa rasulahu wa yuti'illaha wa rasulah. Ini perintahnya. Ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Laki-laki perempuan itu penolong satu dengan yang lain. Menegakkan sholat, menyalurkan zakat, memerintahkan yang ma'ruf, mencegah yang mungkar. Laki-laki dan perempuan mukmin ini sama. Ini ayatnya. Tidak ada yang saling mengungguli, tidak ada yang saling mengalahkan. Jadi selama niatnya baik, sama. Ya. Selama niatnya baik bisa dilaksanakan ya Gus ya. Karena setiap orang punya masa lalu ya. Keluarga, iya. Oleh karena itu, rumah tangga itu harus dibangun bersama. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kalau sudah tahu, sadar yang akan kita kawin itu siapa dan bagaimana latar belakangnya, maka itu menjadi lembar terakhir untuk dibahas. Setelah memasuki, namanya juga memasuki hidup baru, kenapa harus menengok ke belakang? Itu kalau mengungkit-ungkit seperti mengacak-acak tempat sampah. Barang yang sudah kamu buang, kamu bongkar-bongkar lagi, gitu. Nggak move on gitu. Kalau kamu sudah sepakat dulu, ya jangan diangkut-ungkit-ungkit lagi. Jangan pernah mengungkit-ungkit masa lalu yang nggak menyenangkan. Itu sama saja dengan mengorek-ngorek sampah. Barang yang sudah kau buang, kau korek-korek lagi. Apa pekerjaan itu namanya? Nah, jangan jadi pemulung masalah kalian itu. Maka bersikaplah yang bijak. Karena kebijakan suami dan istri, kebijaksanaan mereka berdua itu sangat dibutuhkan. Untuk apa? Untuk mewujudkan tadi loh, maqasidus syariah tadi. Hifdzul din, hifdzul aql, hifdzul nafs, hifdzul nazl, hifdzul mal. Itu tadi. Tanpa ada kebijaksanaan mereka berdua, tanpa ada keinginan baik mereka berdua, tidak akan terwujud itu. Iya. Gitu. Baik. Ya. Oke Gus, untuk itu berarti setiap orang punya masa lalu dan begitu Anda menikah, sebaiknya Anda berdua melihat ke depan karena selain dia punya aib masa lalu, kita juga masing-masing punya aib ya Gus ya. Iya. Dan ini ada pertanyaan berikutnya dari Kang Guru Ihsan dari Purwokerto. Ini kita langsung dua saja Gus. Saya sudah siap nikah, tapi keluarga belum menyetujui. Solusinya bagaimana? Satu. Kemudian yang kedua dari Aceh Singkil, Pak Fahrul Razi. Bagaimana melewati rasa was-was ketika hendak menikah, seolah-olah kita belum yakin bahwa kita akan menjadi kepala keluarga yang baik. Mohon bimbingannya. Silakan Gus. Oke. Yang pertama tadi apa? Yang pertama, keluarga belum menyetujui, padahal sudah pengen nikah, sudah siap. Oh gitu, ya. Oke. Betul bahwa di mana-mana belahan dunia ini, proses pernikahan itu bukan proses dua orang saja, tapi diantar oleh kedua keluarga besar. Di mana-mana ini.
di mana-mana. Jadi ini bukan hanya di Indonesia saja, di belahan bumi lainnya. Pernikahan itu adalah proses yang melibatkan masyarakat banyak, terutama dua keluarga besar. Maka tidak ada satupun keluarga di dunia ini yang tahu bahwa keluarganya akan menikah itu nggak cari tahu dan kemudian ikut ambil bagian. Karena memang ini peristiwa besar dalam ya tadi itu waja'nakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, itu tadi, itu Qur'annya. Maka aku jadikan bersungguh-sungguh berbahasa-bahasa untuk saling kenal mengenal. Ini peristiwa besar yang akan memperkenalkan dua suku bangsa, dua keluarga besar, dan merupakan satu pembuktian ayat tadi itu. Jadi besar. Termasuk dalam proses mikronya, yaitu antar kedua calon ini. Itu juga melibatkan keluarga besar, minimal orang tuanya. Ini sebagai satu proses yang harus dilalui. Siapa yang mengharuskan? Agama mengharuskan karena ada wali. Masyarakat mengharuskan karena ada tradisi, ya kan? Tradisi yang baik itu bisa menjadi urf, ya kan, menjadi syariat. Nah, karena masyarakat punya, kalau bahasa awik-awik ya, punya apa? Sanksi sosial itu apa? Masyarakat punya sanksi sosial mereka. Jadi tatanan sosial di masyarakat itu ada sanksinya. Dan sanksinya berupa sanksi sosial. Memang bukan tidak bersifat fisik, tidak bersifat, mungkin di beberapa daerah ada bersifat fisik karena ada pengusiran, ada denda dan sebagainya. Nah, oleh itulah kenapa kita harus mengikuti aturan tradisi yang baik ini. Apalagi ini merupakan satu kewajiban terakhir bagi orang tua yang akan menandai, tanda kutip, berakhirnya bimbingan langsung beliau kepada kita. Sebelum kita menikah, orang tua masih punya kewajiban besar di dalam hatinya bahwa kau masih anakku yang harus aku didik melalui tanganku secara langsung. Tapi begitu mereka nikah, maka kata istilah orang Jawa itu mentas. Dia sudah mentas. Tidak lagi ngempeng orang tuanya, tapi dia sudah berdikari, mandiri, membangun rumah tangga sendiri. Nah, ini kewajiban terakhir. Kalau kita tidak hati-hati menyampaikannya, ya kan, mengutarakan maksud kita kepada kedua orang tua kita, ini bisa keliru loh. Memang betul, kalau walinya adol, maka pemerintah memberi mandat kepada pengadilan untuk memutuskan. Betul, tapi nggak enak loh wali adol itu. Karena ada walinya, hidup, sah, tetapi menolak untuk menjadi wali. Itu nggak enak. Itu akan terbawa sampai kalian mati itu nanti. Maka saran saya adalah baik-baiklah. Saya nggak bisa. Kalian sabar dulu. Jangan sabar saja. Nanti sebentar itu, setelah itu kalian akan mentas. Kalian akan mandiri. Akan membangun rumah tangga sendiri. Nah, untuk prosesnya itu, jangan nodai dengan sikap kita. Kalian ini mau diantar, mau dilepas oleh orang tua, menjadi manusia utuh, seutuhnya, membangun rumah tangga, membangun keluarga di masyarakat. Kok di saat terakhir, kalian membuat masalah. Ini jangan rusak rekor kalian itu. Sudah bagus di awal, nggak tahu di akhirnya kalian bikin masalah sehingga orang tua kalian kecewa. Ya memang tidak ada orang tua yang benci sama anaknya sampai ke seumur-umur, nggak ada. Tetapi pasti akan membawa dampak, ya pasti akan berdampak. Entah kehidupannya jadi tidak nyaman, tidak bahagia karena masih ada problem dengan orang tuanya. Saya, ketika kalian menyukai satu orang, entah seorang perempuan atau seorang laki-laki, maka sampaikan hal itu dengan baik-baik pada orang tua kalian. Ya, itu saja. Tidak ada batu saja bisa tembus. Makanya ada ulama kita sebut dengan Ibnu Hajar, karena dia melihat ketika dia mondok di pesantren, lama mondok sudah sampai umur 40 kok masih belum alim-alim juga, akhirnya dia menyerah. Dia pulang pamitan sama kiainya.
saya mau pulang. Di tengah jalan hujan, dia berteduh dan melihat ada tetesan air menembus batu. Nah ya, batu saja tembus oleh tetesan air. Masa hatiku tidak luluh sih? Begitu. Akhirnya dia balik lagi. Akhirnya mengarang kitab dan dia berjuluk Ibnu Hajar Al-Asqalani. Gitu. Oh, nah, Allah. batu saja tembus oleh tetesan air. Masa hati tidak luluh sih? Tapi itu tadi. Ya, semua hal itu, apalagi di budaya kita, sangat bergantung pada cara kita menyampaikannya. Saya kira itu baik-baik sama orang tua ya, mudah-mudahan lancar. Gus, ini sebelum masuk ke pertanyaan yang menghilangkan rasa was-was, ini ada pertanyaan agak nyambung sebetulnya. Teman saya perempuan akan menikah, tapi ayahnya sudah tidak menganggap lagi sebagai anak kandung. Kita nggak tahu konflik di belakangnya seperti apa ya Gus ya. Ya, apakah harus dengan wali hakim atau gimana? Karena ayahnya sih sebetulnya masih hidup. Gimana itu Gus? Ayahnya masih hidup ya. Jadi ayahnya masih hidup tapi mungkin bertengkar hebat atau bagaimana di masa lalu sampai sudah tidak dianggap sebagai anak. Nah, ketika si anak perempuan ini ingin nikah, walinya bagaimana itu Gus? Saya anjuran saya adalah tetap usahakan untuk berbaik-baik dengan ayahnya, untuk mengupayakan islah, bukan islah ya anak ke orang tua gimana sih ya. Ini kayaknya pendulumnya harusnya anak yang punya inisiatif. Nanti kalau kita ngomong sama orang tuanya ya kita bilang orang tua yang punya inisiatif begitu. Ya, jadi begitu. Saya ingin mengambil ibro dari wa in khiftum shiqaqa bainahuma fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ya kan? Nah, ini yang terjadi. In yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Kayak gitu. Nah, ayat ini mengatakan begini. Jika engkau khawatirkan ada pertengkaran gitu. Memang konteksnya suami istri, tapi kita ambil ibrohnya, pelajarannya. Jika engkau khawatir ada pertengkaran terus-menerus syikok. Syikok itu pertengkaran tiada habis, tidak henti, syikok gitu. Fab'atsu hakaman min ahli, maka hendaklah ada diutuslah seorang hakaman, juru damai dari pihak laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan juru damai dari pihak perempuan. Nah, di sini kuncinya di sini ayat berikutnya. In yurida, jika kedua orang itu suami istri atau kedua hakaman itu in yurida menghendaki apa? Islahan, perdamaian. Nah, yuwaffiqillahu bainahuma, maka Allah akan memberikan taufik kepada mereka berdua. Nah, di sini kuncinya sebenarnya ada enggak isyarat islah itu. Ini penting. Jangan-jangan masih dibakar api kebencian. Makanya kenapa islah itu tetap penting meskipun hanya di dalam hati. Itu jangan dipadamkan. Itu. Ya. Karena ini akan menjadi hal yang baik. Asan takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Jangan-jangan di dalam hal yang kau tidak suka itu ada kebaikan bagimu. Bahkan gitu kata Allah begitu dalam Quran. Nah, asan tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan jangan-jangan di dalam apa yang kau cintai itu ada keburukan di dalamnya bagimu. Nah, jadi kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di depan, dan kita hendaknya tetap memelihara iktikad untuk berbuat baik, untuk melakukan perbaikan, menjadi orang yang muslih, muhsin. Muhsin itu orang yang mendaki kebaikan. Gitu. Muhsin. Muhsinah, orang yang mendaki kebaikan. Saya kira itu, Mas Sigit, tetap lakukan, dan kalau memang tidak bisa sendiri, mungkin ngajak siapa tokoh yang lain atau siapa pamannya atau gitu kan bisa. Yang penting jangan buru-buru memutuskan ini wali adol. Karena itu harus di pengadilan. Itu harus di pengadilan. Nggak bisa langsung wali adol yang walinya itu masih ada, hidup, dan tidak mau menikahkan dengan alasan tertentu, itu nggak serta-merta ke wali hakim. Wali hakim itu diputuskan oleh pengadilan. Ya, saya kira itu ya. Iya. Berarti nggak utamanya itu tetap harus melakukan pendekatan ke orang tua ya, karena wali adol itu pilihan terakhir itu sudah lewat pengadilan agama. Untuk menghilangkan rasa was-was, Gus, ini sudah jam 5 lewat sebetulnya, tapi pertanyaannya nampaknya memang banyak yang bertanya masalah keluarga dan
pernikahan ini. Was-was tadi mana ya? Rasa was-was tadi ya, untuk menghilangkan rasa was-was dari Aceh tadi ya, saat ingin menikah. Kalau was-was itu ya banyak-banyak berzikir, memohon pada Allah untuk dilindungi dari waswasa yuwaswisu fi sudurinas alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Itu dari minal jinnati wan nas. Was-was itu bisa karena nggak yakin, karena ada pertimbangan lain, atau ada pandangan lain. Misalnya, kita pengen menikah dengan si fulanah. Ternyata kita belum yakin sepenuhnya dengan pilihan hati kita. Karena apa? Nah, disebabkan oleh ada pilihan lain. Maka itu yuwaswisu fisudurinasnya minan nas gitu ya. Ada pandangan lain yang mengganggu sehingga hatinya itu selalu nggak yakin. Nah, itulah kenapa ulama menganjurkan kita untuk melakukan istikharah. Ya, istikharah itu kan berdoa untuk mendapatkan pilihan yang dimantapkan. Tapi sebenarnya istikharah itu tidak harus dengan melalui mimpi, tidak harus. Apa saja yang dapat menghadirkan keyakinan dalam hatimu yang tidak melanggar syariat itu bisa istikharah. Bahkan bisa minta petunjuk kiai. Pak Kiai, tolong saya diberi petunjuk, diberi nasihat. Kira-kira kalau saya menikah dengan anak ini binti ini, gimana? Wah, bagus itu. Kau lanjut saja. Ya sudah. Kalau hatimu mantap dengan itu, ya silahkan lanjut. Nggak apa-apa. Seperti saya istikharah melalui ibu saya. Saya istikharah terhadap calon istri saya dulu itu melalui ibu saya. Saya tunjukkan fotonya dan ibu saya mengatakan, ya sudah, jalan. 3 kali saya bertanya, 3 kali jawabannya sama, saya jalan, bismillah. Gitu. Jadi istikharah itu jawabannya belum tentu melalui mimpi ya Gus ya? Belum tentu. Istikharah itu sesuatu ketetapan, kemantapan yang hadir di dalam hati. Bisa melalui apa saja. Maka begini, jangan salah juga ketika hati sudah mantap, jangan kemudian coba-coba istikharah kemudian malah diganggu setan, diganggu jin. Kalau hati sudah mantap ya nggak perlu, itu sudah istikharah, sudah kemantapan. Istikharah itu kalau gitu. kita gampang ya Gus ya berarti ya? Iya. Kalau hati belum mantap, istikharah. Kalau sudah mantap ya nggak perlu istikharah ya? Nah, memang ada penyakit sih. Penyakit was-was itu memang ada. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas tadi ya. Punya ini nggak dalam hal menentukan pilihan hidup saja. Dalam banyak hal nanti, dalam memutuskan sesuatu di dalam kehidupannya nanti. Saya harus ke Jakarta nggak ya? Saya harus ke kiri apa ke kanan ya? Saya harus makan jam sekian apa jam nanti? Itu sampai itu dia tetap was-was. Bahkan Allahu Akbar saya dia harus bolak-balik. Saran seorang ulama sepuh yang saya ketahui itu dikagetin orang itu. Apa namanya? Digeblok ya. Pukul aja punggungnya itu was-was itu. Biasa itu biar nggak kebiasaan seperti itu. Begitu caranya itu. Pukul aja. Malah obatnya itu bukan doa. Gebrak aja dia itu gitu. Nah, ada yang was-was seperti itu. Artinya diyakinkan artinya ya Gus ya. Sering-sering baca doa. Itu ya baca muawwidzatain itu ikut membantu. Baik. Sudah 10 orang meninggalkan rapat karena di bagian timur nampaknya sudah berbuka puasa. Beberapa menggunakan chat di timur sudah berbuka. Betul. Tadi sudah 76 orang. Ini ada pertanyaan lagi Gus. Kita boleh lanjut Gus? Boleh. Boleh ya, dari Putri Tiara Rahayu dari Cianjur. Saya rencana nikah tanggal 13 Juni. Tapi karena kondisi pandemi, ortu sulit untuk datang karena sedang di luar negeri. Sedangkan ortu ingin sekali melihat dan menyarankan sampai akhir pandemi. Apakah dosa rencana pernikahan saya ini? Dosa. Kalau ditunda-tunda, gimana Gus? Kalau dosa tidak. Dosa itu apa sih? Ya, dosa itu sesuatu yang melanggar syariat. Ya. Nah, dalam hal ini, kalau sudah ada izin orang tuanya ridho, ya berarti tidak ada yang dilanggar. Ya kan? Kecuali orang tua memerintahkan, jangan menikah sebelum saya datang. Maka kalau kamu menikah, itu artinya tidak birrul walidain. Jadi melanggar dosa birrul walidain. Nikahnya sah nggak? Ya sah juga. Asal ada walinya ya. Nah, ini yang orang tua yang perempuan ya kayaknya ya. Ini dari Putri nih. Itu siapa? Putri. Apa lagi? Kemungkinan ini orang tua perempuan. Ya. Nah, kalau orang tua perempuan maka
harus ada wali nikah, wali nasab. Kalau memang bapaknya masih ada, bapaknya. Kalau saudaranya masih ada, bapaknya sudah nggak ada saudaranya, saudara kandungnya, seayah, maka saudaranya itu. Begitu seterusnya berdasarkan peringkat perwalian yang ada ditempel-tempel di posternya di KUA itu banyak itu. Ya. Nah, prinsip utamanya adalah harus ada wali. Nah, kalau itu termasuk adalah orang tuamu itu yang datang dari luar negeri, makanya harus ditunggu. Kalau dia tidak bisa hadir, dia harus memberi taukil, membuat surat pernyataan mewakilkan. Tapi sepertinya kalau dia tidak mau hadir atau gini, dia tidak mau membuat pernyataan mewakilkan kepada seorang, berarti dia sendiri yang mau hadir kan? Nah, kalau dia sendiri yang mau hadir, ya jangan dilaksanakan nikahnya sebelum kehadiran beliau. Sebab kalau itu dilakukan, itu nikahnya bisa terancam tidak sah. Karena apa? Karena walinya ketika melaksanakan akad nikah bukan wali yang hak. Meskipun wali hakim, maka wali hakim itu akan berurusan dengan saya dan Pak Burhan ini ada di sini orangnya. Akan bermasalah dia dengan subit kepenghuluan itu. Kita akan jadi panggil tidak ada urutannya ya Gus ya untuk wali itu ya? Ada urutannya. Urutannya ada. Tidak bisa lompat ya? Nggak bisa lompat kalau yang dilompati masih ada. Ya, tidak bisa lompat. Ya, itu ya buat penanya. Urutannya itu dalam pengertian kalau gugur tidak ada. Ya. Satu tidak ada, tidak eksis ya, eksistensinya. Ya. Maka ke urutan yang kedua. Kedua tidak eksis, maka ke yang tiga begitu seterusnya. Jadi sekali lagi mbak-mbak dan mas-mas, wali hakim itu sangat terbatas kewenangan undang dan peraturan. Dia hanya berhak menjadi wali hakim kalau peraturan mengizinkan, ya. Jadi hati-hati. Oh iya. Berarti nggak bisa memudah-mudahkan, nanti gampang lah pakai wali hakim aja gitu. Betul. Ya. Maka kalau ada penghulu kepala KUA yang memudah-mudahkan akan berurusan dengan Pak Burhan ini. Saya lihat beberapa banyak nih kepala KUA ya. Kita lanjut dulu Gus. Ini ada pertanyaan dari Sulawesi Tengah. Oke. Ada di layar depan Pak Lutfi Godal ini ya. Ini mungkin meneruskan pertanyaan dari penanya juga ya, dari yang lain mungkin. Ini ada laki-laki ingin menikahi perempuan yang dihamili oleh laki-laki lain tapi ditinggal lari. Jadi si perempuan ini dihamili oleh laki-laki lain lalu ditinggal kabur. Nah, bagaimana hukumnya dan anaknya nanti bernasab ke siapa? Ini anaknya bisa laki-laki bisa perempuan loh Gus. Itu nasabnya itu nanti kemana? Gimana Gus? Gitu. Ya, oke. Untuk ini Aceh ini. Ini dari KUA Marawola, Pak Lutfi Godal, Sulawesi Tengah. Ya, kalau ada perempuan hamil, ini umum ini. Ini kasus ini sangat umum ya. Ada perempuan sudah hamil, yang menghamili kabur. Pertanyaannya begini, bolehkah perempuan itu kawin dengan seorang laki-laki? Enggak peduli dia yang menghamili atau yang tidak menghamili. Laki-laki, jadi ini sifatnya nakiroh. Siapapun seorang laki-laki, ya umum, bolehkah dia kawin dengan laki-laki? Kalau saya menjawab, saya cenderung untuk tidak membahasnya dari sudut pandang fikih. Saya malah lebih ke maqasid syariah. Saya balik pertanyaannya. Lalu kehamilannya akan rusak gara-gara dia kawin? Tidak. Kehamilannya terlindung di dalam sebuah tempat yang sangat kuat. Itu kata Allah dalam Al-Quran. Apakah janin akan tercemari oleh sperma laki-laki yang mengawininya? Tidak. Orang kedokteran menjawab, tidak mungkin. Salah itu yang mengatakan berenang campur sama perempuan sama laki-laki dapat hamil itu. Salah itu. Begitupun perempuan hamil kemudian disetubui oleh laki-laki lain. Sperma laki-laki lain tidak akan mencampuri janin itu. Sudah terjaga, sudah tertutup pintunya. Nah terus masalahnya di mana? Ini dong. Janin ini akan bernasab dengan siapa? Loh, kok kamu masih pusing soal nasab janin ini? Sudah jelas janin ini bernasab ke ibunya saja. Jadi maafi muskilah menurut saya. Tidak ada masalah. Karena nasab janin ini sudah ditentukan jauh sebelum perempuan ini menikah dengan laki-laki itu. Ketika dia berzina dan dia hamil, maka nasab janin sudah ditentukan. Begitu. Jadi sebenarnya tidak ada halangan menurut saya. Nah, saya tidak melihat adanya kalau secara nasab yang mewalikan mungkin Gus maksudnya Gus. Kenapa?
Nanti kalau anaknya perempuan, Kalau anaknya lahir wali. walinya siapa? Ya jelas wali hakim, orang dia binti ummi kok. Iya, berarti kalau Anak ini anaknya ibu. Ya. Gitu. Kalau anaknya laki-laki, berarti dia tidak bisa menjadi wali bagi saudara perempuannya ya, Gus ya? Iya, atau betul. bagaimana? Betul. Nah, disinilah makanya menurut saya ini harus dilengkapi. Kebolehan di satu sisi itu harus dilengkapi dengan penjelasan di hal lainnya supaya orang tidak salah paham. Maka kepala KUA penghulu harus menjelaskan pada perempuan ini dengan baik-baik kepada saudaranya, kepada walinya, bahwa nasab si anak itu begini. Adapun hadonah anak tetap punya hak. Hak hadonahnya tetap harus diberikan oleh laki-laki yang mengawini ibunya itu. Bahwa anaknya harus tetap mendapatkan hak pemeliharaan, hak bimbingan, hak pendidikan, hak kesehatan, dan sebagainya, hak-hak lain yang dibutuhkan oleh seorang manusia. Tidak hilang ini. Karena apa? Karena perkawinan. Karena laki-laki telah mengawini ibunya. Berlakulah hukum apa itu? Musyawarah atau apa? Jadi ini harus dipahami. Jadi meskipun anak ini tidak bernasab pada laki-laki yang menghamili ibunya atau laki-laki yang menikahi ibunya, tetapi kewajibannya terhadap anak ini tetap sama besarnya dengan anak kandung, kecuali dia tidak punya hak waris dan hak untuk menjadi wali. Tetapi catat, di dalam waris itu hanya salah satu cara untuk membagi harta. Ada hibah, ada wasiat, dan seterusnya. Barangkali itu bisa digunakan sebagai alternatif. Kalau salah seorang ini anak yang ini tidak dapat waris, maka dia mendapatkan hibah aja. Saya kira itu nggak masalah. Ya. Nah, jadi intinya adalah saya berpandangan bahwa yang lebih memenuhi keadilan bagi KUA adalah apabila KUA tidak bertanya-tanya kamu sudah hamil atau belum. Satu. Kalau perutnya sudah buncit, KUA nggak usah nanya kamu siapa yang hamili. Kamu hamil tidur sama siapa, laki-laki ini siapa, nggak usah. Langsung saja ke poin bahwa kamu kawin telah dalam keadaan hamil. Betul Pak, maka anak ini tidak bernasab kepada suamimu yang sekarang. Itu lebih adil menurut saya, tanpa harus mempersoalkan dia boleh atau tidak kawin dengan laki-laki itu. Karena kita ini pemerintah, posisinya harus mengayomi semuanya. Dan ada batasan-batasan kewenangan yang harus kita perhatikan. Dan layanan kita itu disediakan untuk semua orang. Bedanya apa? Perempuan sudah punya anak, ada 2 orang. Satu sudah punya anak, anaknya masih di perut. Yang satu sudah punya anak, anaknya sudah brojol. Bedanya apa? Nggak ada bedanya. Tapi kenapa kita membolehkan perempuan yang anaknya sudah brojol kawin, tapi kita melarang perempuan yang anaknya masih di perut kawin? Bedanya apa? Nggak ada beda. Sama-sama punya anak, yang satu masih di perut, yang satu sudah lahir. Ada madhabi. Ya, jadi menurut saya nggak usah dilarang, silakan kawinkan. Dan insya Allah saya didukung oleh ulama. Paling tidak mencegah. Kenapa dibolehkan? Imam Syafi'i membolehkan kok. Imam Syafi'i membolehkan. Dengan catatan anak ini tidak bernasab kepada siapa-siapa kecuali ibunya. Itu. Nah, jadi ini juga untuk mencegah perempuan itu melanggengkan zinanya terus-menerus. Begitu. Jadi cepat-cepat kawinkan saja supaya dia tidak terus terjerumus di dalam perzinahan. Saya kira itu, Mas Sigit. Ya. Ini saya ingin membacakan pertanyaan dari Nisa dari Jakarta. Ini sebelum nanti kita ke Pak Chandra dari Sumatera Barat. Saya akan menikah tanggal 2 Juni dan sudah terdaftar di KUA Cirebon. Namun, jika dalam kondisi corona mengharuskan isolasi mandiri 14 hari sebelum tanggal pernikahan, calon mempelai pria menyatakan keberatan. Karena selain berasal dari luar Pulau Jawa, dia dan orang tua yang sudah sepuh akan lebaran di Cirebon dalam kondisi isolasi mandiri. Jika masih dalam kondisi corona, apakah dosa jika ditunda? Karena kami sangat lama pacaran. Jika memang harus ditunda, apakah semua administrasi pendaftaran nikah KUA harus diulang lagi dari nol?
Mohon pencerahan dan terima kasih. Baik, menunda nikah itu nggak ada dosa ya. Apalagi nundanya cuma paling lama sebulan lah. Insya Allah. Ya. Amin. Amin. Ya, insya Allah sebulan. Ya, paling lama 2 bulan lah. Ya, nambah 3 bulan lah mungkin. Tapi jangan sampai sejauh itu. Janganlah, jangan. Karena penundaan ini artinya wabah itu masih belum selesai. Kita berharap wabah ini cepat kelar. Insya Allah nggak maafi muskilah. Kita tunda nikahnya. Ya, sembari kita menunda, kita tata ulang niat menikahnya, kesiapannya, persiapannya gitu ya. Dan satu lagi, untuk menunda itu tidak perlu mengulangi pendaftaran. Ya, tetap pendaftaran yang lama tetap berlaku, hanya ditunda saja pernikahannya. Untuk itu, sampaikan saja melalui WhatsApp bisa, melalui telepon bisa, ke petugas KUA yang akan menjadi tempat pelaksanaan akad nikahnya. Sampaikan saja di sana. Nanti pasti akan ada saran-saran. Saya yakin KUA ini akan sangat mendengarkan dengan penuh perhatian, kecuali yang tidak. Itu urusan bukan pengerti. Iya, pasti KUA juga mengerti dalam kondisi seperti ini ya, Gus. Ya, apalagi situasinya seperti ini, insya Allah diberi kemudahan lah, ya, diberi kemudahan. Nggak ada masalah. Kalau menunda nikah nggak ada masalah, dan terima kasih. Tidak dosa. Itu, karena sudah memenuhi imbauan pemerintah ya. Terima kasih. Iya. Baik, kita akan lanjut ke Pak Chandra dari Sumatera Barat. Halo, assalamualaikum Pak Chandra, sudah bergabung. Ya, selamat sore Kiai. Ini ada kasus 2013 ada pernikahan di satu KUA. Kemudian LN yang datang dari kelurahan itu atas nama si A, dan telah dilakukan ijab kabul pada tahun 2013 itu dengan KUA yang melaksanakan. Ya, ternyata laki-lakinya bukan yang si A itu, Kiai. Terungkapnya baru beberapa hari ini datang ke KUA, ternyata nama nya itu si B. Tapi model N yang masuk KUA tahun 2013 itu namanya si A. Gitu. Kira-kira tindak lanjut dari persoalan ini seperti apa, Gus? Terima kasih. Oke. Menikahi orang yang keliru. Kelirunya apa? Wong mau gitu kok. Ya, berbohong depannya. Itu kalau orang yang keliru adalah orang lain, tidak ada hubungan saudara. Biasanya ini dalam fikih itu kasusnya adalah saudara kandung yang hilang. Ternyata di kemudian hari diketahui itu ternyata masih sama sedara, maka nikahnya menjadi fasid gitu. Tetapi, nah di sini kita ambil umumnya saja deh. Ya, apapun itu, entah saudara sendiri atau saudaranya orang lain, itu sebenarnya tidak mengubah hukum apa-apa, kecuali bahwa itu menjadi alasan untuk putusnya perkawinan. Itu sebab putusnya perkawinan. Karena meskipun ternyata orang yang keliru itu adalah saudara kandungnya, akibat perkawinan sebelumnya itu tidak ditolak. Anaknya tetap anak kandung. Harus tetap punya nafkah, hak hadonahnya harus terpenuhi. Karena kawinnya karena kekeliruan, hanya kemudian belakangan hari diketahui itu saudara kandung, maka oleh sebab itu perkawinannya menjadi rusak. Rusaknya ini harus melalui putusan pengadilan. Begitu. Nah, apalagi ini yang dianggap keliru, cuman keliru nama, tapi orangnya nggak keliru. Menurut saya sih orangnya nggak keliru, buktinya sudah berapa tahun mau jadi suaminya atau istrinya. Saya kira ini hanya problem ini kok. Kita melihatnya, baik itu nikah fasid maupun tidak, itu karena menjadi sebab perceraian saja. Jadi nggak kurang sih bahwa alasan keliru itu menjadi sebab cerainya perkawinan sebelumnya antara si fulan dengan fulana, untuk menikahi si fulan yang baru atau si fulana yang baru. Saya kira itu, Chandra. Ya, prosesnya tetap harus di pengadilan. Akibat hukum atas perkawinannya tetap sah, karena dulu perkawinannya dilakukan dengan secara sah, syarat rukunnya terpenuhi. Kalaupun ada penipuannya tidak dibuktikan pada saat itu,
tetapi pembuktian penipuannya baru belakangan, maka hal-hal akibat hukum tidak bermanfaat sedikit pun. Karena apa? Karena yang terdampak adalah seseorang yang tidak mengetahui hal itu. Apa itu? Anak. Kalau ada anak, maka akibat hukumnya tidak terpengaruh. Tidak berpengaruh pada anak. Ya, kasihan anaknya. Kalau kesalahan orang tuanya dia harus ikut memikul beban. Begitu ya. Jadi kesalahan seperti itu, meskipun itu saudara kandung, maka tetap itu harus melalui putusan pengadilan, dan itu tidak akan mengubah fakta-fakta yang terjadi, fakta hukum yang terjadi akibat dari perkawinan sebelum perceraian. Saya kira itu. Ya. Ini memang diskusi kita ini menarik ya, penanyanya banyak sekali dan peserta juga beberapa mungkin sudah live karena sudah buka puasa. Ini bahkan sudah 5:30, sebentar lagi masuk buka di Indonesia. Kita sebentar lagi. Jakarta. Iya. Gus, ini closing statement sekaligus menjawab satu pertanyaan penting. Mohon maaf, saya ingin memperdalam terkait wali dari anak yang tidak jelas walinya. Sekarang kan ada tes DNA. Apakah tidak bisa wali ditentukan oleh hasil tes DNA? Maksudnya mungkin tidak. Gitu. Sekaligus closing statement ya, Gus. Ini kita manjang terus jadinya nih. Kembali ke penjelasan saya di awal, bahwa KUA itu membantu masyarakat untuk mewujudkan nasab dunia akhiratnya. Ya, kadang kita di dunia ini, peraturan-peraturan yang ada di Indonesia ini hanya menetapkan nasab duniawi. Sedangkan syariat pernikahan itu untuk menjamin nasab ukhrawinya. Jejak nasab ukhrawi di dunia apa itu? Ada pada waris dan wali nikah. Itu jejaknya. Itu jejaknya itu. Ya. Selain waris dan nikah, wali nikah, maka hukum positif berlaku semua itu sudah nggak ada bedanya. Bahwa meskipun anak biologis tetap harus mendapatkan pemeliharaan dan sebagainya dan seterusnya. Ya. Tetapi tidak bicara soal waris dan tidak bicara soal wali nikah. Kedua hak ini, hak waris dan wali nikah, hanya dimiliki jika seseorang punya nasab ukhrawi. Nah, disinilah pentingnya KUA itu. KUA itu menjamin dua-duanya tersedia. Bahwa kalau nikah di KUA, maka anakmu jangan produksi dulu ya. Produksinya setelah urusannya dengan KUA selesai. Maka akan memiliki nasab duniawi dan nasab akhirat. Gitu. Nah, sekarang bagaimana hukumnya anak yang tidak punya nasab akhirat? Itu jelas. Dalam pandangan agama itu wali hakim. Wali hakim orang ini. Tetapi menentukan wali hakim bukan, itu siapa? Nah, disinilah KUA harus hati-hati. Saya tetap berpijak pada kehati-hatian ini penting bagi KUA. Bahkan saya juga akan menganjurkan jika itu diperlukan untuk melakukan langkah-langkah hukum. Termasuk meminta pendapat ke pengadilan atas status anak ini. Kan ada sidang isbat anak, sidang pengukuhan anak. Selama ini tidak pernah digunakan hal ini untuk penetapan wali nikah. Misalnya kita ragu, ada banyak informasi yang kita terima, baik melalui dokumen maupun melalui pengakuan. Ada konflik, kita nggak tahu mana yang benar. Sudah, serahkan saja pengadilan memutuskan. Pak, tolong, Pak Hakim, tolong putuskan status anak ini. Ini anak siapa? Saya ingin tahu wali yang sebenarnya siapa. Hakimlah yang akan menyidangkan tentang asal-usul anak. Ini penting, gitu. Jadi isbat bukan hanya isbat nikah, tapi juga isbat asal-usul anak. Ini yang jarang digunakan oleh KUA. KUA biasanya lompat, main ambil keputusan, jump into conclusion dia. Oh, kalau gitu kamu wali hakim. Kan belum tentu. Atau, oh ini wali nasab ini nasab, kan juga belum tentu. Ada konflik kok. Nah, tujuan pengadilan diciptakan adalah untuk menyelesaikan konflik-konflik itu. Saya kira itu. Jadi, siapa walinya? Ya tentu, kalau keputusan bahwa ini anak tidak punya ayah, dia hanya punya nasab ke ibunya, ya pasti wali hakim. Itu sudah nggak ada persoalan lagi. Persoalannya adalah bagaimana kita menentukan si anak ini hanya punya nasab ibu. Ini yang penting. Ini justru kita harus lebih hati-hati. Saya nggak khawatir
tentang anak yang nggak punya ayah itu pasti punya anak yang nggak punya nasab laki ayah itu pasti ke wali hakim. Itu sudah jelas terang benderang itu. Masalahnya ada pada penetapannya. Apakah seorang anak ini hanya bernasab ke ibunya atau dia punya nasab ke ayah? Ini. Saya kira itu. Disitulah letak kehati-hatian kita untuk menentukan seseorang ini status asal-usulnya seperti apa. Di sini problemnya yang lebih banyak menurut saya. Di sini. Coba pikir-pikir Chandra, betul nggak itu? Ya, saya kira itu. Saya mendorong sih KUA itu sampaikan saja, limpahkan ke pengadilan, biar jelas, biar terang bahwa anak ini asal usulnya seperti apa. Gitu. Boleh kok, nggak apa-apa itu. Saya akan acungi jempol bagi KUA itu jika dia pernah melakukan itu. Berarti dia benar-benar bukan hanya berhati-hati, tapi sudah mengoptimalkan instrumen hukum yang diciptakan oleh negara ini. Itu baru saya acungi 2 jempol, Chan. Oke ya. Baik, Gus, itu sudah jam 5:30 lewat. Ini baru pertama kalinya talk show kita. Oke, selamat lebih berbuka ya. setengah jam ya. Terima kasih banyak atas perkenannya memberikan pencerahan kepada pemirsa. Di sini banyak calon pengantin, banyak keluarga muda, beberapa juga ada penghulu dan petugas-petugas KUA. Terima kasih sekali lagi sudah berkenan berbagi dan selamat berbuka puasa kepada Bapak narasumber dan juga teman-teman semua. Terima kasih dan insya Allah nanti kita bertemu lagi dalam acara Obsesi, obrolan seputar Islam di Mas Islam Talk Show selama bulan suci Ramadan. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.